Kalau lagi lapar, malas keluar, terus buka aplikasi pesan makanan, pasti pilihannya muter di Shopee Food, GoFood, atau GrabFood. Kelihatannya sama aja, tinggal pilih menu terus bayar. Tapi anehnya restoran sama, makanan sama, alamat sama, tapi total harganya bisa beda. Kadang Shopee Food diskon gede, besoknya malah GoFood, terus beberapa jam lagi GrabFood yang paling hemat. Jadi, sebenarnya aplikasi mana sih yang paling murah? Nah, di video ini gue bakal ngebandingin ketiganya. Semuanya dikomparasi. Shopee Food termasuk pemain paling muda dibanding dua rivalnya. Layanan ini pertama kali hadir di Indonesia tahun 2021. Padahal Shopee sendiri udah lebih dulu dikenal sebagai marketplace. Waktu masuk ke bisnis pesan makanan, strateginya langsung beda. Mereka sadar lawannya udah punya jutaan pelanggan, jadi satu-satunya cara buat menarik perhatian ya bakar-bakar uang alias promo gede-gedean. Makanya awal kemunculan Shopee Food langsung banjir voucher diskon, cashback, gratis ongkir, bahkan ada promo yang bikin harga makanan turun jauh dibanding beli langsung ke restoran. Strategi itu sukses bikin nama Shopee Food cepet dikenal walaupun umurnya masih muda. Sampai sekarang identitas Shopee Food masih kuat di bagian promo. Kalau lagi ada kampanye bulanan atau tanggal kembar, voucher yang muncul biasanya lebih agresif dibanding kompetitor. Buat pengguna yang rajin ngumpulin Shopee Coin, potongan harganya juga bisa makin kerasa. Sistem pembayaran lewat ShopeePay juga sering dapat keuntungan tambahan karena banyak promo emang dikunci buat pengguna dompet digital mereka. Jadi kalau lu emang aktif belanja di Shopee, keuntungan itu otomatis nyambung ke layanan pesan makanan. Walaupun begitu, bukan berarti Shopee Food selalu paling murah. Banyak orang cuma lihat nominal diskonnya. Padahal total akhir dipengaruhin sama banyak faktor. Kadang voucher gede dipasang, tapi ongkirnya lebih tinggi. Ada juga restoran yang harga menunya beda dibanding aplikasi lain. Jadi diskon gede belum tentu bikin total pembayaran paling rendah. Hal lain yang ikut berpengaruh adalah jumlah driver di sekitar lokasi. Kalau lagi rame atau driver lagi susah dicari, biaya pengiriman bisa naik. Jadi hasil akhirnya tetap berubah-ubah tergantung jam, cuaca, sampai daerah tempat lu tinggal. Yang menarik, pertumbuhan merchant Shopee Food lumayan cepet walaupun baru beberapa tahun beroperasi. Banyak UMKM akhirnya gabung karena proses pendaftaran makin gampang dan basis pengguna Shopee emang udah besar banget. Buat restoran makin banyak aplikasi berarti peluang pesanan juga makin tinggi. Makanya sekarang makin sering nemu restoran yang muncul bersamaan di Shopee Food, GoFood, dan GrabFood dengan harga yang kadang beda tipis, kadang juga beda lumayan jauh. Kalau GoFood justru kebalikannya. Ini pemain paling senior di Indonesia. Layanan GoFood resmi hadir tahun 2015 lewat ekosistem Gojek yang waktu itu lagi berkembang pesat. Karena lahir duluan, GoFood punya keuntungan. Mereka udah lebih lama kerjasama bareng restoran, mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran terkenal. Buat banyak orang, GoFood juga jadi aplikasi pertama yang ngenalin konsep pesan makanan lewat HP sebelum layanan lain ikut meramaikan pasar. Keunggulan GoFood bukan cuma soal di umur aja. Jumlah merchant yang tersedia juga termasuk paling banyak di berbagai kota Indonesia. Kadang ada warung favorit yang cuma tersedia di GoFood, sementara aplikasi lain belum masuk. Itu bikin pilihan makanan kerasa lebih lengkap, apalagi buat daerah yang belum terlalu ramai. Selain itu, integrasi sama layanan Gojek lain juga bikin pengalaman pengguna cukup praktis karena semua ada dalam satu aplikasi.
Kalau soal harga, GoFood sekarang lebih fokus ke promo yang lebih terarah dibanding dulu. Voucher makin banyak, tapi biasanya disesuaikan sama kategori restoran, metode pembayaran, atau pelanggan tertentu. Jadi, dua orang bisa buka restoran yang sama, tapi voucher yang muncul malah beda. Program loyalitas juga ikut berpengaruh karena pengguna aktif sering dapat penawaran yang lebih menarik dibanding akun yang jarang dipakai. Hal lain yang bikin GoFood menarik adalah banyak restoran premium lebih dulu hadir di platform ini. Hubungan kerjasama yang udah berlangsung bertahun-tahun bikin pilihan merchant terus berkembang. Walaupun begitu, harga akhir tetap bergantung ke biaya layanan, ongkir, dan promo yang lagi aktif. Jadi ada hari waktu GoFood jadi paling murah, tapi besoknya belum tentu hasilnya sama. GrabFood mulai hadir di Indonesia sekitar tahun 2018 setelah Grab memperluas layanan pengantaran makanan di berbagai negara Asia Tenggara. Karena Grab udah punya jaringan transportasi yang besar, ekspansi GrabFood langsung cukup cepat. Dalam waktu singkat, jumlah merchant terus bertambah dan persaingan tiga aplikasi ini akhirnya makin ketat. Salah satu ciri khas GrabFood adalah algoritma promo yang dinamis. Kadang pengguna lama dapat voucher tertentu, sementara pengguna baru malah dapat potongan yang lebih besar. Grab juga lumayan sering gabungin promo makanan dengan layanan lain di ekosistem mereka. Jadi kalau lu aktif pakai Grab buat transportasi atau pengiriman barang, ada kemungkinan muncul penawaran tambahan yang bikin total pembayaran lebih ringan. GrabFood juga dikenal punya fitur penjadwalan pesanan di banyak wilayah. Jadi kalau mau pesan makan di jam makan siang dari pagi atau kirim makanan ke orang lain di waktu tertentu, prosesnya lebih fleksibel. Kalau ngomongin harga, GrabFood sering ada di posisi tengah-tengah. Kadang lebih murah dari GoFood, kadang kalah murah dari ShopeeFood. Semua balik lagi ke promo yang lagi berjalan. Bahkan ada kondisi waktu biaya ongkir Grab lebih rendah walaupun potongan harga makanannya lebih kecil. Buat pengguna, hasil akhirnya tetap harus dilihat dari total pembayaran, bukan cuma besar diskonnya. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, jadi mana yang paling murah? Jawabannya tergantung kondisi waktu lu pesan. Yang paling murah itu yang lagi ngasih kombinasi terbaik antara harga menu, voucher, ongkir, dan biaya layanan di hari itu. Kedengarannya simple, tapi emang begitu kenyataannya. Ketiga aplikasi ini terus bersaing. Hari ini ShopeeFood bisa kasih diskon paling besar, besok GrabFood yang menang, minggu depan malah GoFood yang lebih hemat. Kalau lu tipe yang rajin berburu promo, ShopeeFood jadi pilihan menarik karena kampanye diskonnya emang agresif. Kalau prioritas lu pilihan merchant yang lengkap dan udah lama dipercaya banyak restoran, GoFood masih jadi pilihan paling aman. Sementara GrabFood cocok buat pengguna yang udah masuk ke ekosistem Grab karena promonya sering nyambung ke layanan lain. Ada satu kebiasaan yang sekarang makin umum dilakuin banyak orang. Sebelum check out, mereka buka 3 aplikasi sekaligus. Restoran sama, menu sama, alamat sama, terus dibandingin total akhirnya. Prosesnya cuma butuh beberapa menit, tapi selisih harganya kadang bisa cukup buat nambah minuman atau bahkan satu menu lagi. Persaingan 3 platform ini justru bikin pelanggan yang paling diuntungin karena mereka terus berlomba ngasih promo, memperbaiki layanan, dan ngasih nambah merchant baru. Karena persaingan ini terus berjalan, pengguna punya lebih banyak pilihan buat cari harga terbaik. Jadi gimana menurut kalian? Tim ShopeeFood, GoFood, atau GrabFood? Tulis di komentar ya. Oh iya, by the way ini suara asli bukan AI, apalagi robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini.
Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet. Gua Rio, signing out.